kita ke informasi yang pertama. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani umumkan THR PNS akan cair di tahun 2024. Jadi Sri Mulyani ini memastikan tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara termasuk pegawai negeri sipil dan P3K beserta TNI dan juga Polri akan dicairkan penuh pada 2024. Pembayaran akan dilakukan mulai 10 hari jelang Lebaran. Seperti diketahui, sejak pandemi COVID-19 hingga tahun lalu, THR tidak penuh 100%. Hal ini mempertimbangkan keuangan negara yang baru pulih dihantam krisis. Kini pemerintah tengah merampungkan aturan sebagai landasan hukum pencairan THR. Diharapkan THR bisa cair 10 hari sebelum Lebaran. Kita ke informasi selanjutnya masih dalam negeri. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi meluruskan isu yang beredar mengenai status DKI Jakarta menyusul pernyataan dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Adgas. Andi mengatakan bahwa status DKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 itu sejak 15 Februari tidak lagi berlaku karena ketentuan pasal 41 Undang-Undang IKN. Namun Ahmad menegaskan dalam pasal 41 Undang-Undang IKN ditegaskan bahwa status DKI Jakarta hilang jika ada keputusan Presiden atau Kepres yang mencabut statusnya meski batas waktunya ditetapkan paling lama harus ada 2 tahun setelah Undang-Undang IKN diterapkan. Jika ditelaah lebih lanjut dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang IKN, memang disebutkan sejak ditetapkannya keputusan Presiden, ketentuan pasal 3, pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hingga saat ini belum ada Kepres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dan menetapkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN. Karena itu Baidowi menekankan Jakarta saat ini tak kehilangan status DKI dan menjadi kota tanpa status. Kita ke informasi selanjutnya, ada dari mancanegara, ada Nikki Haley yang mundur dari bursa Capres Amerika Serikat. Nikki Haley resmi keluar dari bursa pemilihan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik pada Rabu kemarin. Hal ini membuka jalan bagi Donald Trump untuk menjadi kandidat satu-satunya dari partai tersebut dan bertarung dengan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat pada November 2024 mendatang. Haley mantan gubernur Carolina Selatan dan Duta Besar Trump untuk PBB mengundurkan diri sehari setelah Super Tuesday. Trump mengalahkannya dengan telak dalam 14 dari 15 kontes pencalonan Partai Republik. Haley mengatakan kemungkinan besar Trump yang berulang kali meremehkan pencalonannya akan menjadi calon dari Partai Republik tetapi tidak mendukungnya. Berdasarkan pengalaman kebijakan luar negeri di PBB, Haley mengatakan penting untuk melanjutkan kepemimpinan global Amerika Serikat. Sepanjang kampanyenya, Haley mengatakan Amerika Serikat harus membantu Ukraina mempertahankan diri dari agresi Rusia, sebuah posisi yang bertentangan dengan Trump. Kita ke informasi selanjutnya, kita kembali lagi ke dalam negeri. Program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka kemungkinan besar akan menyasar daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Terlebih dahulu mulai pada tahun 2025 mendatang. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 2, Derajat Hariwibowo mengatakan program makan siang gratis tidak akan langsung dieksekusi secara penuh kepada 82,9 juta siswa. Hari mengatakan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan sasaran awal daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Dari Pulau Sumatera hingga Papua, terdapat 52 daerah atau kabupaten yang masih masuk dalam kriteria daerah 3T. Dari jumlah tersebut, Kepulauan Papua menyumbang paling banyak, sebanyak 22 wilayah, nyaris 50% dari total daerah 3T.